berjumpa kembali bersama Kak Mister pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, tema kita pada pagi hari ini kakak beri judul permintaan yang baik. Nah, di sini kita melihat bahwa Raja Salomo sangat mengasihi Tuhan. Ia selalu ingat nasihat ayahnya Daud untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, di situ pada hari itu Salomo memberi persembahan untuk Tuhan di Gibeon. Nah, pada malam harinya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, di sini kita melihat kira-kira Salomo minta apa kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik di posisinya Salomo, kira-kira adik-adik mau minta apa dari Tuhan? Misalnya adik-adik di rumah, orang tua adik-adik memberi satu permintaan kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik mau minta apa dari orang tua adik-adik? Pastinya adik-adik minta HP baru, baju baru, atau uang yang banyak. Nah, di sini kita melihat bahwa Salomo tidak meminta itu. Salomo hanya kira-kira Salomo meminta istana yang megah atau uang yang banyak. Nah, di sini kita melihat bahwa Salomo berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda dan belum berpengalaman, jadi berikanlah kepadaku hati yang bijaksana. Salomo hanya meminta hati yang bijaksana, supaya dapat memimpin umat Israel yang besar ini. Luar biasa bukan permintaannya Salomo? Nah, Tuhan senang dengan permintaannya Salomo. Lalu Tuhan berkata, karena engkau telah meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil, bukannya meminta umur panjang dan kekayaan. Aku akan memberikan apa yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih dari apa yang kamu minta. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, ya adik-adik. Ketika kita belum meminta, kita belum mengomong kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu isi hati kita dan pikiran kita. Jadi sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu semuanya itu. Jadi Tuhan kita itu sangat baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, di situ Tuhan berkata, Dia akan memberi lebih dari apa yang Salomo minta dari Dia. Yang apa yang orang pernah miliki atau akan miliki, dan itu juga Tuhan akan memberikan kepada Salomo kekayaan yang besar dan kehormatan yang kamu tidak minta. Nah, adik-adik, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang murah hati. Nah, kita baca bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah adik-adik, jika hidup kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, apa saja yang kita minta dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan cara bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukan setiap hari. Waktu kita berdoa meminta sesuatu dan menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan memberikannya kepada kita. Jadi, cara kita menyenangkan hati Tuhan yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukan dalam kehidupan kita dengan taat dan setia. Nah adik-adik, ketika kita melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita, jangan takut, yakin dan percaya Tuhan pasti memberikannya tepat pada waktunya. Amin. Jadi kita akan memberikan kepada kita tidak hanya murah hati, dan Tuhan juga adalah Bapa yang baik yang tahu memberi apa yang baik untuk kita semua. Jadi jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat belajar adik-adik SMP dan SMP Kristen Elim. Sampai jumpa kembali. Shalom.